Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktunya sehingga kita dapat hadir pada hari ini. Yang kita hormati Bu Restu Hanin Anissa, SEMAK, sebagai dosen pengampu 1 dan Pak Doktor Wirmi Eka Putra, SEMSI, sebagai dosen pengampu 2. Hari ini saya akan mempresentasikan konsep dasar dan hukum pajak penghasilan dengan mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Adi Nugroho dengan NIM C1C024-039. Latar belakang, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahunan pajak. Misalnya kita menerima sebuah gaji tahunan, maka gaji tahunan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan beberapa persen dari total keseluruhan. Dan kita selanjutnya akan ke dasar hukum. Dasar hukum pajak penghasilan, yaitu Undang-Undang Perpajakan Tahun Nomor 36 Tahun 2008 yang terbaru. Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahunan pajak. Subjek pajak selanjutnya yang kita bahas adalah subjek pajak. Biasanya yang dikenakan subjek pajak adalah orang pribadi dalam negeri, badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau BUT. Baik, yang pertama kita adalah orang pribadi dalam negeri, warga negara yang berdomisili tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Dan jika apabila ada orang luar yang tinggalnya lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka akan dikenakan pajak penghasilan. Terus yang kedua, badan dalam negeri. Badan dalam negeri ini seperti PT, perusahaan terbuka, sipil, terus FA, koperasi, BUMN, BUMD, dan pensiunan, dana pensiun, dana warisan yang belum terbagi. Perusahaan terbuka itu seperti Indofood, ICV itu seperti yang bisa kita lihat sekitar, FA koperasi, BUMN yaitu milik negara, BUMD juga milik negara, dana pensiun itu ketika kita sudah pensiun menerima honor atau pensiun, maka akan tetap dikenakan pajak penghasilan. Dan warisan belum terbagi. Belum terbagi ini adalah misalnya kita menerima warisan tapi belum dibagi dengan saudara-saudara, maka akan dikenakan pajak penghasilan. BUT, bentuk usaha tetap, termasuk badan hukum luar negeri yang menjalankan usaha di Indonesia melalui bentuk tetap. Misalnya kayak sebuah perusahaan di luar negeri, contohnya coklat. Misalnya contoh coklat, misalnya coklat Amerika, dia menjalankan usahanya di Indonesia, maka akan dikenakan pajak penghasilan. Objek pajak selanjutnya. Objek penghasilan pajak adalah setiap penambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama suatu tahunan pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk apapun. Termasuk hal-hal seperti keuntungan penjualan saham, sekuritas, serta pengalihan harta seperti tanah dan bangunan. Jenis-jenis PPh. PPh, pajak pasal 21 dipungut atas penghasilan dari seperti gaji, upah, dan honor, bisa tunjangan, dan lain-lain. PPh pasal 22 dikenakan atas penghasilan dari penjualan instansi pemerintah, impor, dan sektor industri. Misalnya pemerintah mengimpor beras, misalnya pemerintah mengimpor bahan baku mentah, bahan baku karet. PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan dari modal atau penugasan harta. Ya, biasanya pasal 23 ini yaitu saham dan lain-lainnya.
Kesimpulannya, setiap kegiatan akan dikenakan pajak PPh maupun pajak biasa. Pajak PPh merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Baiklah, sekian terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Muhammad Zidan Adi Nugroho dengan NIM C10C024039 izin mundur diri. Terima kasih.